Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, pukul 16:01 di sore hari ini kami temani Anda dialog interaktif mengenai peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan keterbukaan informasi publik. Dan kali ini langsung akan diasuh oleh presenter rekan Bana Bahdar. Silakan rekan Bana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Program 1. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kami berharap Anda dalam keadaan yang baik, sejahtera, dan tentu bahagia. Kali ini saya hadir bersama Anda semuanya di dialog khusus yang tentu mempunyai topik yang menarik. Seperti biasa, Anda pun kami berikan kesempatan untuk berdialog bersama kami di line telepon 0511 32515562. Tapi itu nanti setelah paruh pertama perjumpaan kita di diskusi atau dialog khusus yang mengangkat topik tentang bagaimana sih Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. 4 narasumber sudah bersama saya di kesempatan sore hari ini. Empatnya bapak-bapak. Baik, yang pertama saya perkenalkan kepada Anda pendengar RRI Pro 1, Pak Jamil Mubarok. Beliau adalah koordinator dari MTI. Anda tahu MTI itu adalah apa? Masyarakat Transformasi Indonesia. Transparansi Indonesia. Mas Jamil, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Jamil sudah hadir di Pro 1. Berikutnya Mas Wijayanto. Beliau disebut dengan Mas Wija. Mas Wija, apa kabar nih? Baik, Bu Bana. Iya, terima kasih. Beliau adalah Wakil Rektor dari Universitas Paramadina, Jakarta. Terima kasih sudah hadir di Pro 1. Berikutnya adalah Mas Abdul Rahman Makmun. Mas Ahmad. Ya. Apa kabar, Mas? Baik sekali, Mbak Bana. Sudah kemana aja di Banjarmasin ini? Banjarbaru tadi. Ya, biasa keliling-keliling, masih belum ke Barito tapi. Oke. Masih banyak waktu tentu untuk berjalan-jalan di kota Banjarmasin. Mas Aman ini adalah Direktur Paramadina Public Policy. Yang satunya narasumber, kenapa saya sebutkan belakangan kalau beliau adalah tuan rumah. Dari Universitas Lambung Mangkurat, Pak Ahmad Yusuf, dosen Fakultas MIPA. Iya, Bu. Universitas Lambung Mangkurat. Betul saya, Bu. Ya, selamat datang Mas. Saya baru dari Unlam tadi. Oh ya, terima kasih, Bu. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentu Anda pengen tahu sebenarnya apa sih kepentingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Banyak hal yang penting kita harus tahu terkait dengan ini karena dengan mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 14 ini kita semakin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dan apa hak-hak publik yang bisa dilakukan. Baik, untuk memberikan gambaran secara umum dulu, saya persilakan Mas Wija ini sebagai host kabarnya. Tentu kegiatan ini bukan tanpa sebab Mas Wija digelar. Apa sih yang ingin dicapai dalam kegiatan ini? Silakan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kenapa transparansi keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting adalah karena kita semua melihat ya, setiap tahun pemerintah mengelola dana sekitar 1.600 triliun. Kemudian tidak hanya itu saja, masyarakat juga sudah memberikan, menitipkan ide-idenya, mimpi-mimpinya kepada pemerintah. Masyarakat juga sudah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melaksanakan apapun. Nah, tentunya ini juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita lihat, sering tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak tercapai atau belum tercapai. Karena salah satu faktornya adalah ada masalah dalam proses delivery dari ide penggunaan anggaran itu sampai mewujudkan program-program bagi masyarakat. Mas Wijana, sebelum dilanjut, jadi undang-undang ini apakah persoalan transparansi keuangan ataukah ada hal lain? Undang-undang ini sendiri nanti Mas Aman akan menjelaskan panjang lebar. Ini menyangkut banyak hal. Oke, lanjut Mas. Keuangan juga termasuk berbagai hal terkait dengan delivery dari tugas-tugas kepemerintahan. Nah, bagaimana kita mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat? Itu diwujudkan oleh pemerintah. Nah, tentunya di sini masyarakat harus ikut mengawasi proses itu. Salah satu cara yang paling ideal, apalagi kita sekarang
di era teknologi informasi seperti sekarang adalah mendorong transparansi. Artinya masyarakat mempunyai akses terhadap apa saja yang dimiliki pemerintah, apa saja yang dilakukan pemerintah, sehingga dengan adanya transparansi itu pemerintah melakukan segalanya secara efisien dan efektif. Nah, ini sebenarnya secara garis besar apa yang kita harapkan melalui program yang kita lakukan sekarang ini yang kita sebut Images. Ya, itu Improving Ministries and Agencies Website for Transparency. Nah, kenapa kita lihat website? Jadi ini bukan kompetisi website, tapi lebih kompetisi di mana mendorong kementerian dan lembaga memanfaatkan website untuk menunjukkan kinerjanya, transparansi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, melalui website masyarakat bisa melihat, dari seluruh Indonesia bisa melihat apa saja yang terjadi. Gitu. Nah, itulah kenapa kita dorong website sebagai salah satu media dan kita kompetisikan, begitu. Iya, artinya sebenarnya undang-undang ini mengajak semuanya menjadi terlibat ya, Mas Wijayanto ya. Tetapi kalau saya berpikir kenapa harus melalui media? Tidak bermaksud mengkritisi program Anda. Bukankah masyarakat itu sebagian besar, kalau kita boleh jujur ya, Mas Yusuf juga tidak begitu paham, walaupun saat tuntutan pembangunan itu harus memahami website atau media IT. Dengan cara itu Anda yakin ini bisa terserap baik oleh masyarakat secara umum? Jadi kalau kita lihat tren ke depan gitu ya, masyarakat Indonesia yang makin melek internet, makin mempunyai akses terhadap internet, mempunyai smartphone yang bisa mengakses internet, itu akan makin tinggi. Statistik menunjukkan itu. Di berbagai negara yang sudah maju, mayoritas masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah, pemerintah memberikan layanan, masyarakat komplain dan lain sebagainya, itu memanfaatkan teknologi internet. Nah, fenomena ini tinggal masalah waktu saja juga akan terjadi di Indonesia dalam waktu yang sangat cepat. Insya Allah ya. Iya. Iya Mas Aman. Tadi sudah disebutkan beberapa hal oleh Mas Wijayanto soal bagaimana sih pentingnya kita memahami dan mengetahui isi undang-undang ini sehingga dalam bergabungnya beberapa orang, 8 ya kalau nggak salah ya. 8 lembaga bergabung untuk men-share apa sih yang harus dimiliki oleh masyarakat. Apa yang paling penting dipahami oleh masyarakat terkait dengan undang-undang ini? Yang pertama bahwa setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini diberlakukan tahun 2010, maka yang mesti dipahami oleh masyarakat adalah sekarang masyarakat, warga negara, setiap individu warga negara itu punya hak untuk bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh penyelenggara negara, gitu ya. Itu yang pertama, sehingga bagaimana supaya masyarakat itu memahami dan menyadari bahwa mereka punya hak, mau menanyakan, mau mengetahui apa saja. Masyarakat siapa saja? Siapa saja. Okay. Siapa yang dia bisa membuktikan dia warga negara Indonesia, dia punya hak. Nah, itu yang pertama. Ini yang sebenarnya penting. Tapi sebelum sampai di tingkat masyarakat, yang juga penting adalah menyadarkan penyelenggara negara, kalau dalam kategori undang-undang namanya badan publik ya, yang menggunakan dana-dana publik, pemerintah, eksekutif dalam hal ini, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga negara yang lain, dan juga LSM, badan publik yang lain, bahwa mereka punya kewajiban untuk membuka diri, untuk transparan tadi. Nah, jadi korelasi ini menjadi penting. Kalau masyarakat diminta untuk menyadari bahwa mereka punya hak, tetapi pemerintah atau penyelenggara negara tidak terbuka dan tidak memberikan saluran, maka ini juga akan tidak berjalan. Nah, dalam Undang-Undang KIP kemudian diberi instrumen satu lagi yang disebut Komisi Informasi. Ada di Komisi Informasi Pusat, dan sekarang ini sudah ada Komisi Informasi Provinsi di seluruh Indonesia, ada 20. Cuman sayangnya Kalimantan Selatan belum punya Komisi Informasi Provinsi. Mudah-mudahan kenapa tuh? Nah, tetapi poinnya saya kira pembahasan hari ini tidak di posisi itu, tapi setelah masyarakat disadarkan bahwa mereka punya hak, kemudian pihak badan publik juga diyakinkan bahwa mereka punya kewajiban untuk membuka diri. Instrumen yang paling mudah untuk membuka diri itu adalah melalui media. Salah satunya media website ya.
Bahwa ada pertanyaan itu mungkin belum sebagian masyarakat memilikinya, oke, tetapi data menunjukkan misalnya pengguna handphone saja di Indonesia itu survei data terakhir menunjukkan ada sekitar 300 juta sekian, artinya satu orang itu hampir dipastikan punya satu setengah handphone gitu ya, maksudnya rata-rata lebih dari satu orang punya handphone dan orang akan beranjak dari handphone biasa ke smartphone dan itu akan semakin, dan saya kira perkembangannya akan cepat sekali bahwa segala sesuatu bisa diakses melalui website itu akan menjadi tren gitu ya. Katakanlah misalnya sekarang RRI Banjarmasin saja sudah ada live streaming misalnya. Betul. Kita di luar negeri bisa mendengarkan walaupun ini cakupannya sebenarnya Banjarmasin dan Kalsel misalnya. Yep. Nah sekarang apa yang jadi tadi kewajibannya, sekarang apa sih yang wajib dimuat di dalam keterbukaan informasi ini? Undang-undang membatasi setidaknya untuk yang wajib diumumkan kepada masyarakat itu ada 4 hal. Yang pertama profil badan publik. Profil ini menyangkut tugasnya apa, pejabatnya siapa, dan seterusnya. Terus tugas utamanya apa, supaya kalau orang bertanya kepada dinas tertentu itu tidak salah. Mau minta data tentang perikanan, mintanya ke dinas kehutanan, kan tidak tepat. Nah, profil badan publik yang pertama. Yang kedua, kinerja badan publik. Kinerja badan publik ini mulai dari perencanaan, kemudian laporan kinerja ya, dan hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga yang ini juga penting, yang itu menjadi penekanan dalam program Images ini adalah anggaran. Mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai laporan keuangan yang sudah itu wajib diumumkan kepada masyarakat setidaknya melalui website. Yang keempat, yang terakhir adalah regulasi atau SK-SK, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh badan publik itu masuk dalam kategori yang juga wajib diumumkan. Nah, harapannya tentu kalau masyarakat mengetahui informasi-informasi ini dari website dengan mudah, maka masyarakat bisa berpartisipasi, bisa dalam bentuk usulan, bisa dalam bentuk kritik, bisa dalam bentuk masukan, dan yang penting jangan lupa bahwa bisa juga dalam bentuk mungkin investasi atau dorongan atau bantuan. Saya kira itu poinnya. Iya, Mas Aman. Undang-undang ini tahun 2008 diberlakukan tahun 2010. Diberlakukan 2010, at least sekarang sudah mencapai 3 tahun. Ya. Sudah ada ukuran-ukuran yang bisa disampaikan sejauh mana sih resapan dari undang-undang ini? Kalau dari sisi itu sebenarnya Komisi Informasi Pusat melakukan itu setiap tahun review ya, dalam bentuk pemeringkatan maupun kalau dari aspek istilahnya compliance-nya, kepatuhan untuk badan publik di tingkat pusat misalnya, di tahun pertama di tahun 2011 itu dari sebagian besar badan publik di tingkat pusat, kementerian lembaga itu kalau boleh dinilai keterbukaannya itu yang mencapai nilai di atas 50 itu hanya 9 waktu itu, 9 kementerian. 9 kementerian. Jadi yang mematuhi 50% ke atas ya. Berarti belum mencapai. Belum. Kemudian di tahun 2012 itu yang memenuhi di atas 50% itu berkembang menjadi 40. Trennya luar biasa. Luar biasa. Ya? Artinya itu bisa dilakukan di pusat. Nah, sekarang kita mendorong itu ke daerah-daerah supaya kepatuhan terhadap pelaksanaan atau melaksanakan undang-undang KIP ini lebih gencar lagi. Salah satunya dengan program ini. Karena program ini yang paling utama adalah membuka diri yang sekarang walaupun masih dinilai di tingkat pusat, tetapi ke depan mudah-mudahan tahun depan sudah kita bisa gerakkan ke daerah-daerah. Karena yang paling penting sebenarnya insentif atau keuntungan yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah kalau membuka diri sebenarnya bukan hanya masyarakat berpartisipasi, tapi bisa juga suatu ketika ada investasi masuk karena walaupun lebih tidak transparan mungkin, gitu. Walaupun tidak mungkin barangkali ada sebagian lembaga atau pemerintahan justru ingin menutup-nutupi apa yang dia miliki dan apa yang harus disampaikan. Tidak mungkin, sekarang masih terjadi gitu ya. Baik, terima kasih Mas Aman. Saya ke Mas Jamil dulu nih. Kalau kita berbicara soal transparansi yang anggaran yang dikaitkan dengan undang-undang, potret Indonesia secara umum gimana Mas sekarang? Gini, Mbak Pana, tahun 2005 itu APBN kita itu 560 triliun. 2005 ya. 2005 sekarang. Tahun 2013 itu ada 1.650 triliun. 1.600 Artinya lebih, ya. Dalam rentan waktu 8 tahun kita itu 3 kali lipat
meningkat. Naik. Saya tanya ke Mbak Bana, apakah Mbak Bana 3 kali lipat juga kesejahteraannya, mendapat pelayanan publiknya, mendapatkan Oke. fasilitas, Betul. mendapatkan jalan akses yang mudah. Nah lalu kalau Harusnya misalnya berbanding lurus ya, Mas? logika sederhana seperti itu. Iya. Lalu kemudian pertanyaannya, kemana uang itu? Dipakai untuk apa? Iya. Nah ini salah satu hal yang mendorong akhirnya penting gitu, kita untuk membuka ruang atau mencari ruang akses untuk mendapatkan informasi tentang anggaran. Informasi tentang anggaran itu ada 4 hal. Pertama ada dalam perencanaannya. Perencanaan itu ada penganggaran. Biasanya itu ada RKAKL, ada DIPA gitu. Yang kemudian dikaitkan setelah ada musrenbangda gitu ya. Berwujudlah menjadi rencana anggaran. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Nah di pelaksanaan itu muncullah yang namanya RUP, Rencana Umum Pengadaan. Jadi itu sudah di blok-blok menjadi rencana pengadaan. Contohnya juga dalam pelaksanaan itu ada sekarang namanya LPSE ya, Lembaga Pengadaan. Betul. Dengan sistem elektronik. Dan ada lagi yang lain. Yang ketiga itu laporan dan hasil. Di laporan hasil itu kan ada laporan semester, ada laporan tahunan yang sudah diaudit, ada laporan yang yang belum diaudit, laporan yang sudah diaudit. Nah, yang keempat ini paling urgent juga, itu tentang penerimaan. Nah, ini hal yang menurut kami, kalau misalkan ada masyarakat ingin tahu ini uangnya digunakan untuk apa, pastinya pelayanannya itu hanya dipelayani oleh telunjuk aja. Itu ada di berkas itu dan silakan fotokopi. Kita harus fotokopi dengan ukuran berkas 1 meter, tahu sendiri ya, yang namanya berkas-berkas anggaran. Itu hal yang tidak logis juga. Kemudian akhirnya beginilah, pemerintah itu juga harus memberikan kemudahan untuk masyarakat. Nah dengan media atau menggunakan media website setidaknya ini mempermudah. Artinya kita tidak perlu datang lagi ke kantor kementerian untuk meminta dokumen anggaran. Kita cukup buka website, kita cukup download, itu yang bisa lebih mudah. Itu yang kita harapkan gitu. Nah tentunya juga ini program yang kami ber-8 ini, 8 lembaga. Ini pingin agar masyarakat juga bisa memantau kinerja dari pemerintahan pusat, bisa menjelajah gitu ya, bisa memantau salah satu kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan gitu kan, harus seperti itu. Sampai cita-citanya. Kalau Mbak Bana itu dari Banjarbaru, berapa sih uang untuk pembangunan jalan di Banjarbaru tahun 2012? Kita misalkan, harus tahu. Ya, harus tahu. Masyarakat itu uang kita masalahnya ya. Berapa yang digunakan, kapan dipakainya, untuk apa saja. Karena mungkin tidak terjadi mudah-mudahan di Banjarbaru, di Banjarmasin ya. Banyak jalan yang ini menjadi proyek abadi. Setiap tahun ada aja perbaikan gitu ya. Nah menghindari hal seperti itu sebenarnya. Dan kita juga ingin menghindari atau setidaknya meminimalisir. Setiap tahun BPK selalu ada temuan. Tidak ada temuan. Dan temuannya itu fantastis. Bukan temuan yang hitungannya puluhan juta atau ratusan juta. Miliaran, puluhan miliaran, bahkan ratusan miliar. Bahkan ada proyek yang misalkan kalau itu multi-year ya, walaupun belum terrealisasi, sampai triliunan gitu. Ya kasus Hambalang itu kan 1, sekian triliun, kita tidak pernah tahu. Nah dari situ juga akhirnya kami terdorong untuk berperan serta aktif mengawasi pemerintah. Mas gitu. Jamil, kita sangat memahami itu. Tapi sejauh mana sih, kan kalau kita masyarakat itu tahu baru bisa ngadu, Mas. Iya kan? Kita tahu, setelah tahu baru bisa berbicara. Iya, kalau dengan proses-proses seperti itu, apalagi kalau masyarakat tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak mampu menghitung jumlah 0000 seperti itu. Adakah pantauan ataukah adakah cara yang dibuat lebih simpel lagi
sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memanfaatkan haknya untuk tahu gitu loh terhadap kebijakan publik. Di beberapa instansi, baik itu kementerian, lembaga negara atau bahkan pemerintahan daerah itu ada, mereka menyajikan dengan bentuk ringkasan. Misalkan kalau di pemerintahan daerah itu ada ringkasan APBD, gitu, ringkasan laporan gitu. Nah, bentuk ringkasan-ringkasan ini saya kira ini bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Tidak tentunya kalau bukan ringkasan tentunya agak mungkin hanya orang-orang yang paham tentang keuangan saja yang bisa mengerti, apalagi tentang audit itu ya. Sudah ada program itu dilaksanakan, tetapi memang ini kembali ke para stakeholder dari pimpinan lembaga masing-masing. Apakah ingin mempermudah kepada masyarakat atau memang sengaja disengaja agar masyarakat tidak perlu tahu gitu. Jadi daripada pusing ya sudah, kami tidak perlu ini. Saya coba ke Mas Wijayanto dulu. Mas Wija, sebenarnya mana yang lebih dahulu kita berikan penyadaran? Apakah masyarakat ditumbuhkan untuk punya perasaan tahu, ataukah departemen itu atau lembaga-lembaga itu yang sengaja membuka diri sehingga ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik? Ya, ini permasalahan antara telur atau ayam dulu begitu ya. Tapi selalu dalam banyak kasus ketika pertanyaannya seperti itu, solusinya adalah dimulai dua-duanya. Dimulai dua-duanya. Ya, jadi masyarakat harus didorong untuk tahu haknya, dan lembaga pemerintah harus didorong untuk memberikan akses. Jadi dua-duanya harus didorong bersamaan begitu. Nah, ini yang kita lakukan melalui program ini. Ya. Ke Pak Yusuf dulu. Iya, Pak Ahmad Yusuf. Kita nggak usah berbicara soal Kalimantan Selatan, belum punya komisi. Tapi belum. Itu rasanya sudah lama, dan kabarnya beberapa lembaga juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk itu. Tapi biarlah itu dulu. Nah, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh 8 lembaga ini, Mas Yusuf, peran yang bisa diambil oleh Unlam sendiri seperti apa? Ya, begini Mbak ya. Ya, kami juga sangat berterima kasih kepada para kawan-kawan semua ini telah mempercayakan kepada kita ya sebagai tuan rumah lah ibaratnya ya, untuk penyelenggaraan acara ini. Adapun seminar ini sebenarnya akan kami laksanakan itu besok hari Mbak. Besok hari ya? Di Fakultas MIPA. Nah, manfaat yang bisa kami terima, bisa kami ambil dari informasi yang kawan-kawan berikan ini, terutama ya kalau kita tidak mengetahui masalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, minimal kita telah mengetahui bahwasanya ada hak kita untuk mengetahui informasi yang telah diatur oleh undang-undang, bahwasanya pemerintah harus menyajikan ini loh. Nah, misalkan yang pertama, di dalam undang-undang tersebut pemerintah harus transparan, ya, termasuk akuntabilitas dan seterusnya. Nah, yang kedua, misalkan termasuk masalah partisipasi masyarakat atau publik ya, dalam entah itu kegiatan pemerintahan dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga keputusan-keputusan yang diperoleh oleh pemerintah itu lebih berkualitas. Karena apa? Karena bersumber dari partisipasi masyarakat. Ya, untuk menimbulkan partisipasi itu, Mas Yusuf, seperti apa yang akan dilakukannya? Nah, untuk menimbulkan partisipasi itu dengan adanya kegiatan seminar besok, Mbak ya, diharapkan. Itu yang hadir besok siapa? Yang hadir orang-orang siapa gitu loh? Kita ada mengundang dari akademisi ada, dari anggota dewan ada, masyarakat ada, tokoh ada, terus tokoh agama, penggiat blogger juga ada, mahasiswa juga ada, BEM juga ada. Jadi semua elemen kita mencoba untuk kita rangkul, ya, kita duduk bersama-sama untuk memahami masalah ini. Berapa lama itu Mas? Besok itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Selain itu langkah-langkah yang atau sudah mempunyai konsep-konsep yang bisa di-share nanti ini terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Unlam sudah ada usulan? Mengenai usulan-usulan memang ya
pada saat kita melakukan akses ke website atau situs-situs pemerintah pusat, memang ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Misalkan pada saat kita melakukan akses, ini pengalaman saya pribadi, Pak ya. Pada saat saya ingin memberikan informasi ke teman saya di luar negeri, ya Pak ya, ada sebuah informasi yang harus saya sampaikan ke mereka, dan saya minta mereka untuk membuka dalam versi bahasa Inggris, dan di sana tidak tersedia. Itu masuk dalam undang-undang. Nah, memang itu tidak masuk secara ini ya. Cuman itu adalah fitur tambahan. Yang fitur tambahan yang mungkin itu juga bermanfaat. Nah, terus misalkan lagi, pemerintah diharapkan untuk menampilkan misalkan kegiatan-kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Terus untuk misalkan ya paling tidak Unlam lah yang memulai ya Mas Sujayanto ya, membuka apa sih yang dilakukan, apa yang dimiliki Unlam, di-share dulu lah. Itu sudah dideteksi, apakah sudah dilakukan oleh Unlam sendiri? Nah, untuk itu kami tadi sudah sedikit berdiskusi, Pak ya, berdiskusi dengan para dekan, dan kita sedikit mempunyai list tentang apa-apa yang kita perlukan. Apa yang kita miliki belum di-share? Nah, apa yang kita miliki memang gini. Memang kalau kita di kampus sendiri, Mbak ya. Kalau kita di kampus, kita sudah sedikit banyak telah memanfaatkan ya sistem informasi. Kalau di kampus, Mbak ya. Para Madinah gimana, Mas? Ini sedikit, Mas sedikit tentang Unlam ya. Jadi peran besar Unlam dalam konteks suksesnya program ini, salah satunya selain tadi ide-ide segar yang besok akan di-share, mungkin memang sengaja tidak di-share di forum ini, masih rahasia, akan di-share besok, adalah membuka komunikasi dengan the public, gitu ya, dengan masyarakat. Nah, ini peran penting Unlam sebagai hub bagi program ini untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat Kalsel, bahwa hey masyarakat, Anda itu punya hak untuk mengetahui informasi ini. Ini ada program, ini website, ini sedang didorong untuk lebih user friendly, lebih transparan gitu. Tolong dimanfaatkan. Walaupun Kalimantan Selatan belum punya komisi apa tadi itu? Informasi publik. Belum. Nggak ngaruh itu. Karena begini, yang kita garap sekarang ini masih di level pusat ya, 47 kementerian dan lembaga. Jadi masyarakat di Kalimantan Selatan bisa ikut mengawasi aktivitas 47 KL itu. Tadi Mas Aman sampaikan, tahun depan kita akan dorong tidak hanya pemerintah pusat dan lembaganya, tetapi juga pemerintah daerah, begitu. Nah, ini saya pikir peran penting Unlam. Mas Aman, kalau kita berbicara soal undang-undang ini kan memang namanya juga barang baru ya Mas ya, barang baru. At least kalau bicara barang baru ada yang paham, ada yang tidak paham gitu. Terkait dengan isi undang-undang ini, adakah juga bentuk-bentuk atau aturan-aturan yang memuat soal perlindungan-perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan hal ini? Perlindungan dalam arti informasinya ada. Jadi maksudnya bahwa ini kan transparansi, itu tentu ada yang memang wajib untuk dibuka, tetapi ada yang memang harus dilindungi karena masuk dalam kategori informasi rahasia. Namanya juga transparan kan. Jadi tidak terbuka 100% semua, kan nggak begitu. Itu dari aspek perlindungan informasi. Tetapi dari aspek perlindungan setiap warga negara yang punya hak untuk dapat mengakses informasi, yang pasti mereka dilindungi undang-undang. Ketika mereka siapapun dia, tidak peduli dia mungkin tidak berbaju LSM, tidak berbaju wartawan, tidak berbaju mahasiswa, tidak berbaju peneliti, warga negara biasa pun itu punya hak untuk bisa mengakses informasi publik. Itu dilindungi undang-undang. Jadi masyarakat itu hanya mengakses, mengkritisi?
tentu kalau dia bisa mengakses, dia bisa mengkritisi kan, bisa. Tapi kalau artinya kan efek dari kritisi itu biasanya menimbulkan sesuatu di setelah itu. Maksudnya perlindungannya itu adakah kepada mereka-mereka ini yang mengkritisi lalu menimbulkan efek-efek gitu loh Mas? Ya tentu perlindungan secara hukum, setiap warga negara kan dilindungi di muka hukum gitu ya. Sepanjang dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tentu dia terlindungi. Nah, undang-undang ini salah satunya adalah melindungi bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk bisa mengakses. Justru sebaliknya, kalau pemerintah atau badan publik atau penyelenggara negara yang tidak mau membuka, justru bisa terkena sanksi atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, gitu ya. Nah, proses itu ada di mana lah? Proses ketika masyarakat meminta informasi dan kemudian tidak dapat mengakses informasi, mereka bisa melaporkan ke Komisi Informasi. Kalau di pusat, Komisi Informasi Pusat, kalau di provinsi ya di provinsi. Kalau provinsi itu belum ada Komisi Informasi, bisa langsung melapor ke pusat. Nanti bisa ditangani oleh Komisi Informasi Pusat lah. Di Komisi Informasi Pusat inilah menjadi apa yang disebut dengan sengketa informasi. Nah, disitulah diselesaikan mana yang harus dibuka akan diperintahkan untuk dibuka. Tapi mana yang mungkin masuk dalam kategori dikecualikan atau rahasia maka akan diperintahkan untuk dikecualikan. Tapi dalam konteks website ini sebenarnya informasi-informasi yang tadi saya sampaikan soal profil badan publik, kinerja badan publik, anggaran badan publik, yang empat tadi regulasi itu sebenarnya tidak ada lagi perdebatan bahwa itu semua wajib diumumkan di share. Ya, baik. Mas Wijayanto, Mas Aman, Mas Jamil dan juga Pak Yusuf, kita sudah berada di paruh pertama perjumpaan kita di dialog khusus untuk edisi hari ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Anda pendengar, saatnya jika ingin berdialog bersama kami di 0511-3251-562 jika Anda berada di luar kota Banjarmasin. Kalau di dalam kota Banjarmasin tentunya Anda tidak usah menggunakan kode wilayah 3251562. Line telepon segera saya buka. Sambil menunggu penelpon, saya ke Mas Jamil dulu. Mas Jamil, kalau sekarang ini ada kasus lagi rame-rame nih soal MK. Apakah itu juga salah satu akibat dari kurang terbukanya atau memang beda wilayahnya? Dalam konteks anggaran memang berbeda ya. Ini urusannya keterbukaan untuk hal lain. Ya, tentunya kalau MK itu ini pengawasannya yang nyaris gitu, nyaris tidak ada. Kemudian kecenderungannya para hakim ini terjun bebas. Karena siapa lembaga yang bisa menguasai kan iya, maksudnya kan dia juga lembaga gitu loh. Iya, namun kalau kita melihat tentang keterbukaan informasi di MK memang sudah cukup baik. Untuk urusan anggaran kita bisa akses seluas-luasnya. Saya pernah menguji urusan anggarannya dan itu lengkap dari 4 hal yang ada, lengkap itu semuanya. Tapi kan ini bergelutnya di putusan hakim gitu ya. Putusan hakim itu yang akhirnya jadi yang Akil Mukhtar ini mungkin bisa katakan bermain di situ. Namun ada yang ingin saya katakan selain Akil Mukhtar ini, kalau ketika kita bicara anggaran, kita akan berbicara masalah pemberantasan korupsi gitu ya. Kita melihat bahwa rata-rata pemerintah ya, ini orang penyelenggara negara, pejabat publik itu yang didakwa atau dipidana korupsi itu berhubungan dengan APBN, berhubungan dengan keuangan negara gitu ya. APBN atau APBD gitu. Itu kan sudah barang tentu dia memperdaya APBN atau APBD itu sendiri. Nah, maka dari itu untuk setidaknya bisa menjaga agar APBN atau APBD ini tidak diperdaya oleh orang-orang yang katakan greed ya, pemerintah yang oknum lah kan. Nah, maka kita harus dibuka selebar-lebarnya. Jadi kalau mereka itu melakukan manipulasi, kita sudah akan tahu sendiri gitu. Kita akan sudah bisa detect sendiri. MTI menemukan beberapa kejanggalan atau angka penganggaran hibah yang cukup fantastik di beberapa lembaga negara, yang kemudian ini kami tanyakan kenapa jumlah untuk hibah 57 miliar misalkan, ada salah satu kami temukan. Itu kami tanyakan kepada yang bersangkutan dan bersyukur
prosesnya cukup waktu sekitar 2 bulan gitu ya, 2 bulan. Akhirnya pimpinan lembaga itu respon dan plotting anggaran Nukiba itu dibatalkan gitu. Atau kami biasanya lari ke DPR, akhirnya itu dibintangi istilahnya, walaupun tidak ada dasar hukum itu dibintangin. Akhirnya itu tidak dicairkan karena tidak jelas itu untuk apa dasarnya. Ya, apalagi ini menjelang tahun politik ya. Jadi anggaran-anggaran itu harus waspada dan kita awasi betul gitu. Karena banyak orang yang butuh duit. Sampai sekarang selain kasus itu terkait dengan lembaga-lembaga, adakah Mas Jamil? Banyak Ya. Sebentar, kita nggak usah jawab dulu. Ya. Saya harus menyapa penelpon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, sore dengan siapa, Bu? Ya, dengan Ibu Melia di Mekatan Raya, Banjarbaru. Ibu Melia di Banjarbaru. Ya, silakan Ibu Melia. Baik, sepertinya diskusinya susah ya kita pahami, tetapi kami sebagai warga merasa harus saatnya mengetahui. Nah, tadi dijelaskan kalau kita bisa mengakses, kira-kira apakah kita akan terkena hukuman, Bu? Kalau kita bertanya, atau kalau pemerintah tidak mau memberi informasi, kita mengadu kemana? Ya. Nah, itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Meliana di Banjarbaru. Anda pendengar, silakan jika ingin bergabung, saya masih memberikan kesempatan kepada Anda di 3251562. Saya ulangi lagi 3251562. Ini pertanyaan Ibu Melia soal perlindungan, ini Mas Aman kayaknya. Bu, kalau kenapa Ya. mengadunya kemana gitu? Yang pertama, sebelum kenapa-kenapa, kalau kita minta informasi kepada Pemda atau dinas atau pemerintah atau badan publik, kalau mereka tidak mau memberikan atau pejabat atau petugasnya tidak mau memberikan informasi itu, maka ada tempat mengadu, yaitu ke Komisi Informasi tadi. Jadi di Komisi Informasi itu nanti akan diselesaikan. Kalau mereka mengadu ke Komisi Informasi, maka Komisi Informasi akan meneliti apakah ini masuk dalam kategori sengketa informasi atau tidak. Kalau masuk dalam kategori sengketa informasi, maka dinas atau Pemda atau badan yang tidak mau memberikan informasi tadi akan dipanggil untuk dilakukan mediasi biasanya. Di mediasi itulah nanti yang melakukan mediasi siapa, Mas? Komisi Informasi. Oh, Komisi Informasi. Komisi Informasi melakukan mediasi. Di sana ada komisioner yang bertugas untuk melakukan mediasi. Tetapi kalau dalam mediasi itu kemudian badan atau Pemda atau badan publik ini tetap tidak mau memberikan, maka Komisi Informasi diberi kewenangan oleh undang-undang menggelar persidangan sebagaimana persidangan di pengadilan dalam bentuk namanya adjudikasi non litigasi. Itu orang Komisi Informasi. Ya, betul. Okay. Komisi Informasi menggelar sidang seperti di pengadilan. Yang putusannya adalah apakah kalau informasi yang diminta itu informasi yang harusnya dibuka, maka akan dinyatakan sebagai informasi terbuka dan memerintahkan kepada pejabat atau badan publik ini untuk membuka. Tapi kalau informasi yang diminta ternyata masuk dalam kategori yang rahasia, maka akan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak diberikan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sampai misalnya sudah ada putusan Komisi Informasi, karena putusan Komisi Informasi ini berkekuatan sama dengan putusan pengadilan, harus diikuti. Kalau ternyata tidak diikuti, bisa saja meminta kepada pengadilan untuk mengeksekusi, untuk mengambil paksa informasi itu, atau melalui jalur pidana dengan melaporkan ke penyidik kepolisian sebagai masuk dalam kategori pidana informasi, artinya menyembunyikan informasi publik yang ada ancaman hukumannya 1 tahun dan atau denda 5 juta rupiah, kira-kira begitu. Enggak terlalu berat sebenarnya ya. Terlalu berat, tapi nggak enak juga. Kalau harus 1 tahun mendekam di penjara, wah susah. Saya juga nggak mau. Unsur kapoknya nggak nampak. Oke, kita sama penelpon lagi ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Umar Samudra, Banjarmasin. Pak Umar di Banjarmasin. Silakan, Pak. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya, bahwa informasi ini berawal kepada kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara gitu ya. Artinya kebijaksanaan negara baik itu di pusat maupun di daerah
itu perlu ada keterbukaan. Sepanjang kepala daerahnya, pimpinan daerahnya, pimpinan pemerintahnya tidak terbuka dalam hal informasi ini, maka akan komisi informasi ini mungkin tidak bisa bergerak juga kali gitu ya. Nah, dipandang dari bahwa itu kebijakan penting atas suatu keputusan, maka komisi ini harus mampu mengidentifikasi dulu dan merumuskan masalah. Ya, yang ingin ditanyakan. Kemudian mengidentifikasikan masalah yang merupakan kegiatan penting. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan sampai sejauh mana baik di pemerintah Kota Banjarmasin maupun di provinsi ini, pihak-pihak yang terlibat dalam rangka perumusan kebijaksanaan politik maupun kebijakan negara maupun kebijaksanaan publik itu pihak-pihak apa saja kan menurut aturan mainnya. Nah, sementara ini kan kepala daerah apalagi di Kota Banjarmasin, kalaupun itu diundang juga dan seminar dan diskusi, tapi ada kata-kata orang Banjar, tampulu aku jadi raja, terserah aku ya gitu kan. Tapi masukan-masukan atau yang terlibat itu tidak terpakai. Baik. Yang penting akunya dengan mengakali dengan istilah raja akal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar yang lainnya silakan ke 3251562. Sebelum dijawab Pak Umar tadi nih, Mas Jamil tadi pertanyaan saya apa tadi? Tolong dijawab. Sudah ada temuan-temuan lain selain salah satu departemen terkait dengan transparansi ini? Kami menemukan di salah satu badan ya di bawah Kemenkokesra itu. Itu ada dana pembangunan sosial kemasyarakatan sejumlah 1,7 triliun tahun ini ya, penggunaan tahun ini. Itu angka yang sangat fantastis, saya kira. Dan temuan-temuan itu selalu kami tindak lanjuti untuk bertanya untuk kami mengawalinya dengan bertanya kepada pimpinan yang bersangkutan gitu ya. Dan kalau memang tidak ketemu, kemudian kami coba laporkan ke DPR gitu sebagai perwakilan kami, walaupun dengan segala keterbatasannya DPR ya. Dan kemudian kami juga minta ke Presiden melalui UKP 4 agar ini ada anggaran-anggaran yang mencegahkan. Beberapa hal terjawab, beberapa hal memang tidak terjawab. Dan yang tidak terjawab misalkan kemarin kami itu tentang Hambalang ya. Sejak awal kami itu meminta laporan tentang penggunaan anggaran di Hambalang. Itu sulitnya minta ampun. Berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun kami tidak pernah mendapatkan itu. Yang telah melakukan melaporkan ke Komisi Informasi Pusat namun tidak juga ditanggapin gitu. Kemudian kami laporkan ke Presiden, maksudnya ke menterinya dan lain-lain kan. Malah menteri yang ditangkap gitu, ditetapkan menjadi tersangka gitu. Kemudian ya sampai akhirnya kemarin itu kemudian KPK yang baru yang berhasil penegak hukumnya. Tentunya kan masyarakat tidak bisa, tidak punya kewenangan. Kami hanya ingin meminta, kami hanya ingin tahu aja. Kembali kepada para pemimpin, kepada pemerintah, apakah terketuk atau tidak gitu, ingin membuka informasi itu kepada masyarakat gitu. Baik, makasih. Tadi pertanyaan Pak Umar tadi, siapa yang terlibat di dalamnya? Ya. Saya pikir menarik sekali pertanyaan dari Pak Umar. Kita sedang berbicara masalah mindset dan kultur di sini. Jadi memang walaupun kita sudah mempunyai demokrasi, tapi proses pengambilan kebijakan itu masih top down. Kita masih dalam proses transformasi dari pemerintahan lama yang memang betul-betul sentralistik kebijakannya. Atas menentukan bahwa mengimplementasikan masyarakat hanya melihat, gitu ya. Nah, budaya ini harus kita rubah menjadi budaya yang lebih partisipatif. Artinya masyarakat terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Masyarakat siapa? Siapa saja. Makanya mekanismenya harus melalui upaya mendorong transparansi ini. Jadi kalau ingin dijelaskan secara sederhana, proses pengambilan kebijakan, penyusunan kebijakan itu kan pertama selalu dimulai dari isu. Ada isu, kemudian isu itu dianggap sangat serius, kemudian dijadikan agenda. Ada agenda, oke, akan dibuat kebijakan, disusunlah kebijakan. Kemudian implementasikan, direview. Kemudian kalau
itu belum menjawab isu, muncul isu lagi, jadi muter lagi begitu. Nah, sering masyarakat itu seharusnya berperan penting dalam proses policy cycle ini, kita biasa menyebutnya, tetapi tidak dilibatkan. Ketika kita berbicara isu siapa itu? Siapa? Ya, ketika kita berbicara agenda, ini agenda siapa? Gitu. Ketika kita mereview kebijakan yang mengatakan sukses atau tidak, siapa? Nah, dengan mendorong transparansi ini, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mendorong masyarakat untuk tahu dan untuk terlibat. Bagaimana proses pelibatan itu gradual, itu pasti akan terjadi. Orang yang tahu, orang yang berpendidikan pasti akan bersuara, begitu. Apalagi kita punya kebebasan pers, begitu. Memang ini kaitannya dengan kebiasaan atau perilaku ya. Bagaimana kita peduli, barangkali anggap aja peduli dulu lah dengan apa yang saya tambahkan ya. Kalau bicara peran serta masyarakat ya, dahulu ketika di masa kerajaan yang namanya urusan negara itu adalah hanya urusan raja, hanya urusan para abdi dalam, para bangsawan. Rakyat itu tidak pernah terlibat dan jangan terlibat. Rakyat itu tuh budak gitu. Dia nggak perlu tahu gitu. Nggak level. Nah, tetapi di masa kemerdekaan sampai hari ini ya masyarakat tidak lagi menjadi budak. Itu urusan negara adalah urusan semua orang, urusan kita semua. Apalagi kalau misalkan penelitian singkat kami menunjukkan dari tahun undang-undang yang lahir dari tahun 99 atau 2000 sampai terakhir 2012 itu di dalamnya setidaknya ya ada 2 kata peran serta masyarakat gitu. Menunjukkan bahwa Indonesia ini lebih terbuka atau membuka ruang partisipasi bagi masyarakat begitu. Kalau ini lagi tadi disebutnya tahun politik, kalau dana-dana partai itu apakah juga harus transparansi? Oh jelas, dana partai itu kan ada dana partai itu sendiri ya, dana kampanye istilahnya. Dana kampanye. Dananya itu pun ada 2, ada dana yang bersumber dari negara atau bersumber dari di luar negara, misalkan dari iuran anggota, dari sumbangan pribadi, sumbangan itu. Calegnya juga harus seperti itu. Calegnya juga sama, itu ada peraturan KPU yang mengharuskan setiap caleg itu melaporkan penerimaan atau melaporkan rencana anggaran, penggunaan anggaran dan laporan akhir hasil audit. Itu harus ada. Kalau misalkan tidak ada itu bisa dipermasalahkan tentunya. Itu parameter yang baik bagi masyarakat pemilih ya. Sebelum memilih, buka dulu website apakah mereka sangat terbuka dengan apa yang dimiliki. Saya menyapa penelpon dulu ini. Selamat sore. Sore, dari Umar kembali, ada ketinggalan. Serius, singkat saja ini. Ini kasus ya. Kasus sekarang ini. Mungkin ada dari sumber dari Unlam ya. Bagaimana setiap tahun pidato hari ulang tahun Kota Banjarmasin selalu secara protokoler, secara formal tidak dibacakan dan tidak terperinci penjelasannya, hanya ngorong ngidul aja pidatonya, sambutannya itu. Artinya secara protokoler dan tata tertibnya ada yang didengar oleh semua anggota DPR di Banjarmasin, kemudian undangan formal justru terkekek-kekek gitu ya. Sedangkan materi pidatonya tidak terbuka, maupun baik mengenai anggaran, sampai sejauh mana pembangunan dicapai, sektor apa saja yang tercapai, apa rencana ke depannya, apa yang akan dicapai, apa yang akan dituju. Baik, terima kasih Pak Umar, kami sudah menangkap inti pertanyaan Bapak. Ini memang bagiannya Pak Yusuf ini. Iya. Silakan Pak Yusuf mungkin dijawab singkat sambil ada spare time untuk kita memberikan penutup pembicaraan ini. Ya. Terima kasih Pak Umar atas pertanyaan yang diutarakan tadi. Memang itu adalah fakta yang kita alami Pak Umar ya, bahwasanya di setiap kali acara itu tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Nah, di sini kenapa saya tidak bisa memberikan keputusan atau informasi yang mendetail mengenai hal tersebut, karena saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan mengenai penyebab hal tersebut. Mungkin itu bisa jadi salah satu masukan yang akan nanti coba saya sampaikan ke rektoratnya.
Ya, paling Ini tidak undang-undang ini akan bisa diterjemahkan untuk menjawab itu. Saya sapa penelpon dulu boleh. ya, Mas Aman ya. Selamat sore. Selamat sore, Dengan siapa, Pak? dari Abu Sofyan Pak Abu Sofyan di mana? di Banjarmasin. Silakan Pak Abu Selamat Sofyan. sore, Bapak-Bapak narasumber. Selamat sore Pak Abu. Memang implementasi dari akuntabilitas publik adalah transparansi mengenai kebijakan agar masyarakat itu bisa berpartisipasi secara optimal. Cuman yang saya tanya di sini, apakah dinas instansi atau lembaga itu yang lakukan rilis ke media agar masyarakat mengetahui, apakah menunggu masyarakat yang harus meminta Pak ke badan-badan dinas atau lembaga-lembaga? Karena banyak masyarakat yang datang ke lembaga-lembaga atau dinas-dinas itu justru tidak mendapatkan informasi publik ini. Baik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Iya. Ya. Mas Aman. Ya, Pak silakan Abu ini. Sofyan, terima kasih. Saya kira ini menarik karena kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada dasarnya kan menegakkan hak asasi publik untuk mengetahui informasi, gitu ya. Hak untuk tahu atau right to know. Jadi ketika menegakkan hak untuk tahu itu, yang pertama menerima kewajiban adalah badan publik atau pemerintah atau penyelenggara negara harus terlebih dahulu proaktif terlebih dahulu untuk memberikan informasi itu. Oleh karena itu melalui website itu kan bukan informasi yang harus menunggu diminta, tapi di website itu harus tersedia di sana dan bisa diakses kapan saja. Yang 4 informasi tadi ya. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis informasi yang memang masuk kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat, artinya kalau diminta baru diberikan gitu ya. Ada jenis-jenis itu. Tapi sebagian besar informasi yang diwajibkan untuk dibuka itu sebenarnya sudah mencakup informasi yang wajib diumumkan tadi. Ada profil, kinerja badan publik, laporan keuangan, dan regulasi yang dibuat oleh badan publik. Sehingga dalam hal ini penting untuk memberi penyadaran kepada publik atau masyarakat bahwa mereka punya hak. Jadi kalaupun mereka belum tahu dan kemudian pemerintah atau badan publiknya juga tidak memberikan informasi secara terbuka, kalau sama-sama tidak tahu, maka yang terjadi ya diam-diaman aja, dan yang terjadi selama ini akan terjadi seperti ini terus. Tetapi kalau didorong dari pemerintah untuk proaktif, masyarakatnya juga didorong bahwa diyakinkan bahwa mereka punya hak, maka kedua-duanya akan resiprokal gitu ya, saling bertemu untuk bersama-sama mempraktekkan transparansi. Yang saya kira menyambung dari pertanyaan Pak Umar tadi sebelumnya adalah bahwa sebenarnya saya kira kalaupun pemerintah ini membuka diri, sebenarnya yang akan mengambil keuntungan terbesar sebenarnya juga adalah Pak pemerintah atau pemimpin daerah. Terlalu banyak cerita sukses pimpinan daerah itu karena alasan dia mau melakukan keterbukaan. Ya, bukan tidak mungkin ini terjadi di Kalimantan Selatan. Sudah 16:53, saya masih mempunyai sekitar 5 menit ke depan. Monggo Mas Jayanto 1 menit closing statement ke Pak Yusuf, Pak Jamil, silakan. Kita masih ada waktunya. Jadi barangkali dalam 1 menit ini saya akan sampaikan bahwa transparansi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, transparansi itu sangat mungkin dilakukan, apalagi di era informasi seperti sekarang ini. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah kemauan pemerintah untuk memberikan supply, kemudian juga pada saat yang bersamaan kita mendidik masyarakat untuk menjadi demand yang baik begitu ya, sehingga kita dorong terus ya, semoga segalanya lebih baik begitu. Terima kasih. Pak Yusuf? Ya. Harapan saya, ya, acara seminar besok itu benar terlaksana, dan para undangan yang telah kita undang untuk kita partisipasikan untuk dalam seminar tersebut memang bisa dalam hal bisa mewakili terutama warga Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya dalam hal agar kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang bisa kita
berikan saran untuk perbaikan lembaga-lembaga yang tersebut. Iya. Mas Jamil? Urusan publik itu artinya tidak bisa diurus di ruang-ruang gelap, ruang-ruang tertutup. Tentunya harus diurus di ruang-ruang yang terbuka dan tidak gelap. Ya, dan terang benderang gitu. Okay. Ya, selain membuat kecurigaan, yang tentunya juga kalau sudah mulai menutupi diri, artinya orang itu sudah punya salah. Kalau tidak punya salah, kenapa takut harus dibuka? Gitu. Ya, betul. Begitu kami juga mengajak masyarakat, saudara-saudara kami di Banjarmasin dan sekitarnya ini agar ayo kita awasi terus kinerja pemerintah, dan itu merupakan hak kita. Apalagi kita mengawasi anggaran yang tiap hari kita membayar secara tidak sadar. Melalui pajak-pajak yang sudah kita sampaikan ke pemerintah. Ayo, semangat. Mas Aman. Ya, satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Ini tahunnya tahun politik gitu ya. Tapi orang sering lupa. Tapi bukan karena tahun politik jadi rame-rame menggagas acara ini ya? Oh tidak. Bukan ya? Kesadaran pribadi. Oke, lanjut. Kalau isunya isu tahun politik, itu banyak para pemimpin daerah atau siapapun yang meraih kemenangan melalui kampanye itu lupa. Biasanya mereka itu berkampanye untuk meraih kemenangan, tetapi setelah menang kemudian berhenti kampanye. Lupa. Karena sebenarnya kalau sebelum menang dia mengkampanyekan janji, tapi setelah kampanye, setelah dia menang, mestinya dia terus-menerus mengkampanyekan apa yang dikampanyekan, kinerjanya. Saya dapat anggaran dari rakyat sekian, kita lakukan ini, kita bangun ini, kita lakukan ini. Itu terus-menerus harus dikomunikasikan dalam bentuk apa yang disebut dengan kampanye kinerja. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini bisa dijadikan instrumen atau sarana untuk mengkampanyekan kinerja itu. Ya. Dan banyak cerita, kalau mereka terus-menerus mengkampanyekan kinerja dengan cara terbuka kepada publik, maka untuk periode kedua itu tanpa disuruh rakyat pasti mendukung dia. Ya. Jadi sekali lagi diingatkan untuk membuka website terutama kepada mereka-mereka yang akan mencalonkan dirinya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita sore hari ini dari panitia, ada undangan ini yang ditujukan langsung kepada pendengar ataupun siapa saja boleh berhadir di acara seminar besok, seminar nasional di lokasinya di Fakultas MIPA Gedung 1 Unlam ya. Iya, Bu. Kalau yang ingin hadir silakan konfirmasi ke Winda, nomor teleponnya 0821 4812 4024. Saya ulangi lagi 0821 4812 4024 atau langsung ya, Mas? Iya, langsung hadir aja ke Gedung 1 Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Jamnya ini jam 8, Bu. Jam 8 pagi sampai selesai. Baik, dengan demikian berakhir sudahlah perjumpaan kita di dialog khusus untuk edisi hari ini. Terima kasih Mas Jamil dari MTI. Terima kasih, Mas Wijayanto, Wakil Direktur dari Universitas Paramadina. Mas Abdul Rahman Makmun, Mas Aman, Direktur Paramadina Publik. Terima kasih. Juga Mas Ahmad Yusuf, dosen dari Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Banjarbaru. Banjarbaru. Di Banjarbaru ya? Banjarbaru, Bu. Iya, mohon maaf. Baik, saya Sahbana undur diri. Mas Lufti dan juga pengarah acara Bung Afrudin mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.